Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 63. Sebelumnya, saat ini Bu Umayyah dan Pak Iman sedang menemui dokter dan menangani sang putri. Mereka menatap Naina yang masih merintih di sela-sela penjelasan sang dokter tentang kondisi dan juga kandungan Naina saat ini. Apa pasien mengalami KDRT sebelumnya, Pak, Bu? Tanya sang dokter. Tanpa berpikir panjang, Bu Umayyah yang menjawab pertanyaan tersebut dan juga meminta kepada sang dokter untuk menyembunyikan kondisi kandungan sang putri dari siapapun. Umi, kenapa Umi meminta seperti itu pada dokter? Tegur Pak Iman dengan tegas. Abah mau kalau Ustadz biadab itu kembali lagi sama Naina, kalau tahu ada anak di antara mereka. Talak yang diucapkan tak akan pernah sah, Abah, bila Naina ketahuan hamil. Bu Umayyah mencoba menjelaskan permintaannya kepada sang suami. Tapi nggak harus dengan berbohong juga, Umi. Pak Iman mencoba menasihati sang istri. Lalu yang gimana maksud Abah? Apa Abah nunggu Naina meninggal dulu baru mau nurutin perkataan Umi? Bantah Bu Umayyah. Astagfirullah, istighfar Umi. Abah nggak mungkin ngebiarin anak sampai meninggal di tangan suaminya selama Abah masih hidup. Ucap Pak Iman. Ya sudah kalau begitu, Umi mohon untuk kali ini aja, biarlah Umi yang tanggung dosanya bila Abah takut akan dosa tentang kebohongan ini. Asal anak dan cucu Umi selamat, Umi ikhlas Abah. Tutur Bu Umayyah. Pak Iman yang mendengar kekeras kepalaan sang istri hanya bisa diam dan juga pasrah saja. Yang penting satu, pesannya jangan sampai sang ayah mertua mengetahui kondisi Naina saat ini, sebab bisa dipastikan bila sang baba akan datang ke Indo dan menghajar Fatir, bahkan bisa saja membunuh Fatir. Seperti yang ia lakukan pada mantan menantunya terdahulu, hampir membunuh mantan suami adik iparnya, yaitu Bu Umayyah. Karena itu Pak Abizar pernah dipenjara dan juga harus membayar denda sebanyak ratusan juta pada sang mantan menantunya terdahulu yang saat itu sempat koma sebelum meninggal dunia. Pak Iman tak ingin kejadian itu terulang lagi kepada keluarganya. Dokter, apa saja luka yang dialami oleh anak saya? Tanya Pak Iman yang menatap sendu pada Naina yang ternyata sudah tertidur. Kondisi pasien saat ini sedang tak baik-baik saja, Pak. Sudut bibirnya mengalami sobekan kecil, dan pipinya juga mengalami lebam, sepertinya pasien ditampar dengan sangat kuat tenaga oleh pelakunya. Ungkap sang dokter yang menatap Naina dengan prihatin. Tadi saya juga lihat di pergelangan tangannya juga membiru, seperti bekas cekalan tangan yang kuat dan untuk kondisi kandungannya sangat lemah. Mungkin pasien harus istirahat total dan tidak boleh banyak pikiran dulu, sambungnya. Pak Iman yang mendengar penuturan tersebut seketika mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Tanpa banyak dia berkata, ia langsung melangkahkan kakinya keluar IGD, lalu mencari Ustadz biadab itu dan menunjuk seberapa marahnya dirinya saat mengetahui keadaan sang anak perempuannya saat ini. Ternyata seperti ini yang dirasakan oleh bapak saat tahu anak gadisnya yang mereka besarkan dan dilimpahi dengan kasih sayang serta cinta diperlakukan seperti ini oleh suaminya. Sungguh rasanya ia juga ingin membunuh sang mantan menantunya itu. Selesai. Saat ini Pak Iman sedang berada di IGD yang bersebelahan dengan Naina. Bu Umayyah tentu saja syok saat mengetahui sang suami juga dibawa ke dalam ruangan ini sudah dalam kondisi seperti itu. Ia hanya bisa menangis saat ini, melihat kedua orang yang ia cintai dalam keadaan seperti ini. Ia takut dirinya belum siap akan kehilangan sang suami atau sang anak. Keduanya sangatlah berharga untuknya. Sudah cukup dirinya kehilangan sang ibu dan juga anak pertamanya, Adam. Maaf, yang bernama Pak Baim siapa ya? Tolong segera masuk ke dalam, pasien ingin berbicara pada Pak Baim. Tutur suster yang keluar dari dalam ruangan IGD. Tanpa banyak berkata, Baim langsung segera masuk. Setelah menolehkan kepala ke arah bunga untuk memastikan anaknya tidak rewel di gendongan bunga. Baim, saya minta tolong antarkan kedua wanita kesayangan saya ke tempat ayah mertua saya. Ucap Pak Iman dengan lirih sambil suara yang terputus-putus. Kenapa Abah bicara begitu? Abah yang akan antar Umi dan juga Dek Nana ke Madinah, Bah. Baim mohon Abah yang kuat ya. Saud Baim dengan menahan air matanya. Enggak, Baim. Abah udah enggak kuat. Rasanya sakit sekali. Abah hanya bisa percaya sama kamu dan juga abi kamu saat ini. Ucap Pak Iman dengan napas yang tak stabil. Umi, panggil Pak Iman pada istrinya. Tanpa banyak bicara, Bu Umayyah menghampiri sang suami yang sepertinya sudah bersiap untuk pergi. Ia menghampiri sambil menangisi di sisi sang suami. Jangan banyak bicara dulu, Bah. Abah harus sehat, harus sembuh dulu. Apa Abah nggak ingin melihat cucu Abah lahir? Ungkapnya pada sang suami sambil menggenggam tangan Pak Ima dengan kuat. Enggak, Umi. Adam udah menunggu Abah di sana.
Abah cuma mau bilang nanti pergilah bersama Baim dan juga Samsul ke Madinah ke tempat Babah. Di sana adalah tempat yang paling aman untuk Nana. Pesannya pada sang istri. Enggak, Umi maunya sama Abah. Harus Abah yang mengantarkan kami ke sana dan juga Abah harus mengazanin anak Naina. Cucu kita, Abah. Bantah Bu Umayyah pada sang suami. Enggak, Umi. Abah sudah enggak kuat lagi. Abah mohon ikhlaskan kepergian Abah. Dan juga maaf akan kesalahan Abah selama menjadi suamimu dan ayah untuk Nana. Kalian adalah cintaku dunia akhirat. Ucapnya dengan senyum yang indah pada bibirnya. Setelahnya Pak Iman segera mengucapkan kalimat syahadat dengan terbata-bata dan juga tersendat-sendat. Namun ia tetap berhasil menyelesaikannya dengan senyum bahagianya. Pak Iman pergi untuk selama-lamanya. Abah! Teriak Bu Umayyah saat mengetahui bila sang suami sudah pergi untuk selama-lamanya. Dengan terburu-buru dokter yang berada di tempat itu segera memeriksa kondisi Pak Iman setelah melihat layar monitor detak jantung yang sudah bergaris lurus tersebut. Mohon untuk segera keluar terlebih dahulu biar dokter memeriksa kondisi pasien. Ucap suster tersebut yang mengiringi Bu Umayyah dan juga Baim untuk keluar dari tempat itu. Sementara sang dokter sedang berusaha untuk membuat jantung milik Pak Iman kembali berdetak dengan alat kejut jantung. Namun setelah 3 kali percobaan, kondisi jantung Pak Iman tetap sama, yaitu garis lurus yang menandakan bila Pak Iman memang sudah benar-benar tiada. Dengan berat hati, dokter meminta asistennya untuk mencabut alat bantu yang terpasang di tubuh Pak Iman dan juga mencatat jam meninggalnya Pak Iman. Setelahnya sang dokter keluar dari dalam ruangan guna menyampaikan kabar duka tersebut. Begitu selesai menyampaikan kepada keluarga pasien bila Pak Iman sudah meninggal beberapa menit yang lalu, tentu saja Bu Umayyah tidak mempercayainya. Ia langsung menerobos masuk ke dalam dan menemui bila suster sudah ingin menutup seluruh tubuh sang suami dengan selimut rumah sakit. Apa yang Anda lakukan? Jangan pernah menyentuh suami saya dan lagi suami saya belum meninggal. Bekik Bu Umayyah yang langsung menghampas tangan suster yang ingin menutupi tubuh sang suami. Ia lupa bila di bilik satunya lagi sang anak sedang tertidur setelah dia beri obat tidur oleh dokter kandungan. Ia terlalu fokus pada sang suami sehingga ia lupa akan kondisi Naina saat ini. Ia terlalu tertekan dan juga terkejut akan kejadian yang menimpa dirinya hari ini. 2,000 years later. Bab 64. Sore harinya Naina sudah dipindahkan sedari tadi. Ia hanya ditunggu oleh Bunga dan juga Ilyas. Tadinya Ilyas akan Baim ajak untuk acara pemakaman Pak Iman. Namun sama Bunga tak diizinkan, ia lebih memilih memomong baby Ilyas dan juga menjaga Naina daripada mengizinkan bayi sekecil itu masuk ke dalam pemakaman tersebut. Bukan tanpa alasan, di tempat mereka masih kental akan mitos ataupun mistis tentang orang yang meninggal membawa sawan terhadap bayi. Maka dari itu Bunga tak mengizinkan Baim membawa serta baby Ilyas ke rumah duka. Biarlah dia kerepotan, yang penting semuanya aman saja. Tak berapa lama Naina mulai tersadar dari obat bius yang dokter kandungan berikan. Air, haus, rintih Naina yang masih memeramkan kedua matanya. Tanpa banyak bicara, Bunga langsung menghampiri Naina dengan membawa air mineral kemasan itu. Ini nah, minum pelan-pelan, ucap Bunga yang memberikan ujung sedotan pada Naina. Dengan rakus Naina meminum air itu hingga setengah botol. Setelahnya ia mulai membuka kedua matanya yang masih sayup itu. Aku ada di mana? Tanya Naina dengan lirih. Kamu di rumah sakit, nah? Sahut Bunga, ia menatap Naina dengan prihatin. Cobaan untuk sang sahabat sungguh berat sekali ya dibandingkan dengan dirinya saat ini. Bunga menjadi menyadari setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing dengan porsinya sendiri-sendiri. Ia menatap Naina dengan perasaan tak tahu seperti apa. Cobaan untuk sahabatnya seperti tiada habisnya. Dari hampir dilecehkan oleh preman, dibatalkan pernikahannya, diceraikan karena kesalahpahaman, dan juga ayah yang menyayanginya pun sekarang harus pergi untuk selama-lamanya. Umi sama Abah mana? Tanya Naina yang baru menyadari bila ia hanya berdua saja dengan sang sahabat. Umi sama Abah, Bunga kebingungan harus menjawab apa sebab Naina baru saja sadar. Jadi mana mungkin dirinya memberitahukan kenyataan yang terjadi. Kenapa Bung? Tanya Naina. Umi sama Abah ada di mana sekarang? Desak Naina yang tidak sabaran tersebut. Nah, aku mohon kamu harus kuat ya. Ucap Bunga. Kenapa? Naina sedikit heran akan perkataan Bunga yang memintanya untuk harus kuat. Memang ada apa?
Apa yang terjadi, Bung? Desaknya lagi. Abah. Bunga tak tega harus mengucapkannya. Abah kenapa, Bunga? Kalau bicara yang jelas dong. Geram Naina yang merasa dirinya dipermainkan oleh sang sahabat. Abah sudah meninggal. Akhirnya perkataan itu meluncur juga. Ia mengucapkannya dengan memejamkan kedua matanya itu. Kamu pasti bercanda kan? Saut Naina yang tertawa. Enggak nah, aku sedang enggak bercanda nah. Jawab Bunga dengan lirih. Enggak, Abah enggak pergi begitu saja. Abah udah janji bakal nemenin aku sampai aku lahiran. Jerit Naina yang berusaha menyangkal perkataan Bunga. Tapi itu memang kenyataan nah, kamu harus kuat dan tabah. Bujuk Bunga yang menahan rasa tangisnya. Kamu harus ingat anak yang ada di dalam kandungan kamu nah. Lanjutnya, untung saja baby Ilyas tidur dengan nyenyaknya sehingga ia tak terganggu oleh orang sekelilingnya. Padahal cerita Naina cukup keras tadi, tapi tetap saja bayi mungil tersebut tetap tidur. Mungkin Ilyas memang benar-benar mengantuk, sebab kejadian hari ini membuatnya tak bisa tidur dengan nyenyak. Kalau gitu aku mau pulang, aku mau lihat Abah yang terakhir kalinya. Naina bersiap untuk bangun dari tidurnya dan melepas jarum infus yang masih menancap di punggung tangannya. Nah, apa yang kamu lakukan? Pekik Bunga dengan panik. Ia buru-buru mencegah Naina sebelum berbuat lebih nekat lagi, apalagi kondisinya saat ini belum terlalu baik. Aku mau pulang, aku mau lihat Abah, Bung. Ucap Naina yang menangis. Tapi kamu masih butuh istirahat, nah. Sahut Bunga yang memeluk Naina. Kenapa? Kenapa Abah harus pergi secepat ini, Bunga? Keluh Naina yang menangis dalam pelukan sang sahabat. Apa gara-gara aku jadi Abah meninggal? Iya kan, Bunga? Ini semua pasti gara-gara aku. Racau Naina yang menyalahkan dirinya sendiri. Enggak nah, enggak, bukan kamu penyebabnya. Tapi ini memang sudah garis takdirnya dari Tuhan. Sahut Bunga yang prihatin akan kesehatan Naina. Naina tetap terus saja menangis di dalam dekapan sang sahabat sampai beberapa saat. Setelah beberapa saat Naina melerai pelukan tersebut, ia memohon pada sang sahabat untuk mengizinkannya pulang dan melihat sang ayah untuk yang terakhir kalinya. Dan akhirnya Bunga menyetujuinya dan saat ini Naina sedang diperiksa oleh dokter guna mengizinkan Naina untuk pulang dan juga melihat sang ayah. Saat ini di kediaman rumah Pak Iman sudah dipenuhi oleh para pelayat yang silih berganti. Para tetangga tak menyangka akan kepergian Pak Iman yang terkesan mendadak ini. Padahal tadi pagi sebelum Pak Iman dan Bu Umayyah pergi ke toko, kondisi Pak Iman terbilang cukup sehat. Namun kembali lagi, umur, rezeki, dan jodoh tiada yang mengetahui, bukan? Seperti Pak Iman contoh nyata, yang padahal pagi tadi masih sehat, tapi lihat sekarang, dirinya sudah tiada. Sehingga sehat bukan lagi menjadi penjamin kalau kita akan tetap terus hidup di muka bumi ini. Tetapi bukan berarti kita harus abai yang namanya kesehatan ya. Sehat itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita sehat, insya Allah semua yang kita lakukan akan menjadi lebih baik. Semisal seperti ibadah. Kalau kita sehat, kita bisa ibadah dengan khusyuk bukan? Bekerja. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja lebih rajin lagi. Dan ada banyak yang lain. Para pelayat sungguh menyayangi atas meninggalnya Pak Iman. Padahal beliau terkenal baik dan suka sedekah tanpa pandang bulu terhadap orang. Sementara Bu Umayyah hanya bisa menangis di samping jenazah sang suami. Ia sendiri masih tak menyangka bila sang suami pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Lalu apa yang harus ia lakukan saat ini tanpa suami? Ia terbiasa hidup bersama sang suami. Namun sekarang ia harus bisa hidup sendiri, seorang diri, mampukah ia? Sementara Pak Samsul yang dikabari oleh sang putra atas kepergian sang sahabat merasa syok. Ia sempat tak mempercayai ucapan sang putra. Ia menganggap bila Baim hanya sedang bercanda, tapi saat ia mendengar cerita milik Bu Umayyah, dari sambungan telepon ia langsung syok seketika. Tanpa berpikir panjang dirinya datang ke rumah sang sahabat guna memberitahukan kabar duka tersebut kepada RT dan RW tempat tinggal sang sahabat. Sementara untuk Ustadz Fatir sendiri, ia juga ikut hadir dalam acara tersebut, tapi ia agak sedikit memberi jarak. Ia takut kehadirannya akan membuat kacau keadaan saat ini. Semua orang mulai menyadari dirinya dan bertanya-tanya keberadaan Naina, yang notabene adalah anak kandung dari almarhum Pak Iman. Namun keberadaannya saat ini tak terlihat. Pak Samsul sendiri sudah menghubungi Bu Umayyah atau Pak Abizar guna memberitahukan kepergian sang menantu mereka. Ia menelpon melalui ponsel milik Pak Iman yang dibawa oleh Baim. Butuh waktu sekitar 11 jam dari Madinah ke kota Es, tempat sang putri sulung tinggal. Bersambung, lanjut di bab 65 ya.